Ya pemirsa, pekan ini pemberitaan media nasional didominasi berita seputar hasil penghitungan suara KPU yang memenangkan Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Sementara itu kubu pesaingnya Prabowo dan Hatta Rajasa meresponnya dengan membawa proses Pilpres 2014 ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan membahas peristiwa itu bersama para jurnalis senior. Telah hadir manajer editor Tribun News Network, Domoara Amparita, dan juga Pemret Suara Pembaruan, Bapak Primus Dorimulu. Ya, selamat datang Pak Primus di dialog kita pagi ini. Bang Domu. Nah ini kalau kita lihat Pak Primus, apa yang menarik melihat hasil Pilpres kemarin dan Jokowi JK terpilih begitu? Hasil Pilpres kemarin yang diumumkan oleh KPU tanggal 22 Juli, yang pertama-tama menarik menurut saya adalah itu sesuai dengan quick count dari 8 lembaga kredibel. Itu. Kemudian yang kedua, ternyata itu sedikit lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari quick count. Karena quick count itu diperkirakan cuma selisih 4%, ini malah selisihnya 6,3% atau 8,3 juta suara. Itu luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga bahwa itu memang sesuai dengan berbagai macam perkiraan dan hitung cepat dari dan real count dari kawalpemilu.co.org yang mereka menggunakan data C1, DA1, DB1 dan DC1. Itu datanya persis sama. Saya pikir itu menarik. Ya, Bang Domoara, ini juga fenomena Jokowi ini juga sangat terlihat sekali ketika people power juga memilih ya, dan ini seperti apa pemimpin baru kita Pak Jokowi ini mungkin memang memberikan satu generasi yang memang sebelumnya tidak terlihat ada sosok seperti Jokowi, atau bagaimana menurut Bang Domo? Jokowi barangkali satu-satunya presiden terpilih, karena beliau sekarang presiden terpilih di Indonesia yang secara struktur jabatan lengkap, dimulai dari wali kota di Solo, lalu gubernur di Jakarta walaupun baru 2 tahun, lalu sekarang tahta tertinggi di Republik ini adalah presiden. Ini contoh yang baik menurut saya. Kaderisasi seperti juga di organisasi politik, biasanya kaderisasi itu berjenjang dari pengurus cabang, pengurus daerah, lalu pengurus pusat. Semoga ke depan tradisi seperti ini menjadi tradisi yang baik untuk Indonesia. Yang kedua, Pak Jokowi muncul hanya dalam rentang waktu kurang dari setahun. Kalau kita ikuti di media, beliau mulai muncul sesungguhnya sekitar mulai Januari, karena sebelumnya lebih banyak di urusan DKI Jakarta. Munculnya kurang dari 1 tahun, lalu terbukti sekarang mengalahkan tokoh-tokoh nasional yang kapitalisasi besar dan sudah kampanye 5 tahun sebelumnya, dan di antara mereka ada pemilik media. Ini sungguh luar biasa buat saya. Semoga ini pertanda baik untuk Indonesia. Ya, nah Pak Primus, kalau kita lihat, apakah ini artinya respon masyarakat sedemikian besar dan titik kritis dari Pilpres sendiri sudah terlewati, begitu dikatakan seperti itu? Titik kritis dari Pilpres ya sudah selesai. Saya pikir keputusan dari KPU berdasarkan rekapitalisasi perhitungan berjenjang mulai dari TPS, desa atau kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi, itu saya pikir sudah lewat. Sedangkan upaya ke Mahkamah Konstitusi, ada retensi saya pikir hanya untuk tambah-tambah rame-rame aja, tetapi tidak ada pengaruh signifikan. Menurut saya itu probabilitas untuk menang itu 0%. Udah selesai menurut saya. Hanya upaya hukum kita hormati aja. Ya, apa eksesnya mungkin Pak dari kubu Prabowo ini mengekskalasikan dari segala gugatan ini? Saya pikir solusi yang diambil oleh Prabowo Hatta itu bagus, elegan. Kenapa? Walaupun mereka punya data dan saya yakin mereka juga lebih banyak perkirakan ini kemungkinan menang tipis, tapi mereka menempuh cara hukum. Dan itu memang dijamin oleh undang-undang kita. Kalau tidak puas dengan hasil keputusan KPU, silakan ke Mahkamah Konstitusi. Satu-satunya cara mereka untuk sengketa Pilpres hanyalah MK. Dan mereka menggunakan itu, tidak akan menggunakan cara lain. Kan masyarakat kan takut, wah ini kan Prabowo Subianto ini mantan Pangkostrat, punya anak buah banyak, jangan-jangan akan membuat kekacauan. Kita lihat pada tanggal 22 kan jalanan sepi sekali. Orang takut itu, ternyata tidak terjadi dan tidak akan dilakukan oleh seorang Prabowo. Saya juga yakin begitu. Ya, Bang Domoara, kalau kita lihat sendiri sebenarnya nantinya kalau kita lihat kredibilitas dari MK ini kan sedang diuji.
Apakah Anda juga optimis begitu akan nantinya menghasilkan keputusan yang betul-betul valid dan kredibel seperti yang diharapkan masyarakat? Kita berharap MK, walaupun beberapa catatan sungguh gelap buat MK, seperti kita tahu Pak Akil, Ketua MK yang baru menjabat 6 bulan, April 2013 lalu Oktober ditangkap. Itu menjadi catatan kelam buat Republik ini. Tapi kita berharap bahwa Ketua MK, Pak Hamdan Zulfa, juga di sana ada salah satu Hakim Konstitusi Pak Patrialis Akbar, politisi senior, mantan politisi senior di PAN dan mantan Menteri Hukum dan HAM. Lalu dari partai juga ada Pak Sarjono dari yang dekat dengan PDIP. Kita berharap mereka ini walaupun berlatar belakang politik mengambil sikap independen, memiliki integritas. Semoga saja keputusan apapun kalau diambil keputusan berdasarkan pemikiran yang jernih, ya memiliki integritas independen. Kita berharap apapun yang mereka ambil menjadi memuaskan bagi semua pihak termasuk masyarakat. Pak Trubus, ini alasan-alasan dari kubu Prabowo mengajukan gugatan ke MK ini, apakah bukti-buktinya ini 10 kontainer ini mungkin bisa diverifikasi begitu, kalau lihat Pak? dari truk kontainer memang agak seru juga kan wah boleh juga nih berapa kontainer. Tetapi dari bukti-bukti yaitu C1 yang mereka ajukan cuma sekitar 5.000 TPS. Ini kan total TPS itu kan sekitar 478.000. Ya. Nah ini kan cuma 5.000 kan berapa persen? Dan 5.000 itu belum tentu semuanya itu memang bukti-bukti yang memang layak. Karena apa? Karena perhitungan suara itu berjenjang. Tadi saya sudah jelaskan rekapitulasi ya. Perhitungan suara itu berjenjang dari kelurahan, di kecamatan ada pleno, mendapatkan DA1. Di kabupaten ada pleno lagi. Dapatlah DB1. Di provinsi ada lagi pleno, dapatlah memperbaiki data DC1. Nah dalam pleno itu dihadiri oleh kedua saksi, oleh Bawaslu, tentu saja oleh KPUD. Jadi perhitungan sudah final, sudah selesai. Begitu sampai di KPU, itu provinsi sudah setuju semua. Nah muncul lagi data ini, saya pikir kemungkinan nggak ada untuk menang. Nah, tanggapan ada Bang Dorum? Pertama-tama mari kita lihat pasal 201 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Di situ disebut pasal ayat 2, keberatan sebagaimana dimaksud pasal pada ayat 1 hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya. Artinya di sini hanya dibuktikan bukti, dan beberapa kali saya mengikuti sidang PHPU di MK. Tunjukkan buktimu, jadi ini semacam kalkulator saja. Anda berhak menang dengan hitungan sekian atau kalah. Nah di sini apa yang dikatakan Pak Prabowo kemarin waktu tanggal 22 menjadi cerminan bahwa pada poin 5 disebut terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, sistematik pada pelaksanaan pemilu 2014. Karena itu mereka menolak. Nah kalau berbicara tentang fakta-fakta, saya agak ragu saja karena berdasarkan pemberitaan. Mari kita amati misalnya Pak Prabowo mengatakan kami bawa 1 juta dokumen kemarin, sedangkan anggota kuasa hukumnya Pak Habibur Rahman mengatakan kami bawa 2 juta, jadi 1, 2 ya, oke. Pak Prabowo mengatakan kami bawa 10 truk dokumen. Pak Habibur Rahman mengatakan kami bawa 15 mobil lapis baja. Lalu anggota tim advokasi Prabowo Hatta mengatakan 10 truk. Maksud saya berdasarkan beberapa pernyataan mereka yang agak berbeda-beda di masa lalu, semoga ini menjadi tidak blunder. Semoga benar-benar memang mereka punya fakta gitu. Karena kita tahu ekonomi sempat terguncang sedikit, termasuk pasar modal begitu. Betul. Mereka melawan. Tapi itu kan data dari Jakarta Utara, saksi kan. Ini yang mereka bawa buktikan C1. Betul. Saya bilang kan begitu sampai di kecamatan Pleno, C1 itu berubah menjadi DA1 kan itu. Itu karena saksi-saksi lihat. Nah kalau mereka menggunakan C1, itu kan C1 yang punya KPU kan di-scan, dilihat. Nah kemudian masyarakat mengawasi media sosial dan data yang semua orang bisa akses adalah kawalpemilu.co.org. Itu sangat akurat. Ya, artinya rekapitulasi berjenjang ini meminimais kesalahan atau mungkin kecurangan. Meminimal kesalahan, dan kemudian yang menarik buat saya yang dari Jakarta Utara itu saksi mereka udah menarik, mengatakan wah ini data kita hilang. Ya.
Jadi sebut klaim 1 juta data, 2 juta suara, berapapun mereka klaim, tetapi saksi sendiri gemetar saksi mereka. Kok ini data nggak ada? Yang mereka tuduh KPU lagi. Oh, hilang di KPU, begitu. Baik, artinya nanti jika keputusan KPU itu mengikat begitu, tidak akan juga merubah hasil dari Pilpres kemarin begitu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali tetaplah di Dialog Berita 1.